Para jemaah yang dirahmati, malam nisfu Sya'ban, hendaklah kita perlu faham lafaz nisfu Sya'ban itu merupakan bahasa Arab. Artinya apa? Itu merupakan tarkib idhafi. Nisfu itu berarti separuh. Nisfu non sod fa, nisfu itu lafaz nisfu Sya'ban tarkib idhafi, maknanya separuh. Sya'ban itu adalah nama bulan yang ke-8 dari takwim Islam. Dari bulan Sya'ban itu yang ke-8, Ramadan yang ke-9. Nama-nama bulan Islam yang pertama bulan Muharram, itu setelah selesai ibadah haji. Setelah Dzulhijjah itu masuk Muharram, itu dikira bulan 1. Bulan Safar bulan 2. Rabiul Awal itu bulan 3. Rabiul Akhir bulan 4. Jumadil Awal itu 5 ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, semuanya ada 12. Kita kadang-kadang tak menggunakan ini, perlu selalu diingatkan, ya kan? Dan kita baca hari-hari ketika kita terima gaji, Januari, Februari, hafal betul. Tapi bulan-bulan Islam banyak orang Islam kita tidak hafal, ya kan? Jadi bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang ke-8, ya. Saudara sekalian, sahabat Usama bin Zaid pernah meminta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan puasa bulan Sya'ban. Baginda menjawab, di mana dzalika syahrun yufalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu bulan Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dalam bulan itu diangkat semua amal-amal manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku suka jika amalku diangkat ke hadir Allah sedang aku berpuasa. Hadis ini hadis disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Baik, saudara sekalian, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam nisfu Sya'ban dan baginda mendirikan salat, tapi bukan salat khusus untuk nisfu Sya'ban. Hukumnya bid'ah. Dalam kitab I'anatul Talibin diterangkan tidak ada salat khusus malam nisfu Sya'ban. Jadi sembahyang apa? Sembahyang tahajud, ya. Sembahyang hajat boleh. Tidak ada salat nisfu Sya'ban. Hukumnya bid'ah. Saudara sekalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin nisfi min Sya'bana yusalli wa yutilu salata qiyaman. Ini panjang ini hadisnya. Fa tala sujuda hatta dhanantu annahu qad qada. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lama dalam salatnya pada malam nisfu Sya'ban. Sujud baginda begitu lama sehingga aku menyangka bahwa baginda telah wafat. Ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada malam tersebut terangkatnya segala amal manusia ke hadir Allah.
catatan ketentuan takdir manusia dalam kitab induk di Lauh Mahfuz akan ditentukan pada malam tersebut. Ini amal yang setahun diangkat oleh Allah bersamaan dengan dalam kitab induk di Lauh Mahfuz. Orang-orang soleh yang terdahulu pada malam nisfu Sya'ban itu mereka bangun mendirikan sholat tahajud, beristighfar, bersolawat, bermunajat, minta apa saja, mohon semoga Allah SWT ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sejahtera di dunia, bahagia di akhirat. Lalu kita baca Yasin itu siapa suruh? Itu bukan dari Rasulullah, tetapi bukan bid'ah. Sebab baca Yasin itu kan jantungnya Al-Quran, hati Al-Quran itu Yasin, qalbul Quran Yasin. Kalau baca Yasin tentu baik, bukan bid'ah. Tapi bukan Rasulullah yang suruh. Itu yang memulakan baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban itu Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, pengarang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, ya. Imam Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah ta'ala menganjurkan membaca Yasin 3 kali untuk bermunajat kepada Allah dengan niat memohon panjang umur. Panjang umur dalam ketaatan dan terhindar dari segala bencana dan penyakit, serta memohon menjadi orang yang husnul khotimah, mohon rezeki yang halal dan berkah, yang sejahtera di dunia, bahagia di akhirat. Boleh apa tidak? Jelas boleh, sebab baca Yasin dibandingkan ngongkrong di luar itu, malam Sya'ban, malam yang penuh berkah itu berkumpul. Itu merupakan majelis keagamaan. Apapun majelis di mana kaum muslimin itu berkumpul untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir dan berdoa, itu tidak boleh dikatakan bid'ah dhalalah, tidak. Bid'ah juga, tapi bukan bid'ah dhalalah. Yang dilarang bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat dan menyesatkan orang lain. Tetapi kita baca Yasin bukan bid'ah, cuma bukan daripada Rasulullah berkenaan membaca Yasin malam nisfu Sya'ban itu. Tetapi baik dibaca karena Yasin itu merupakan qalbul Quran, ya apalagi membaca Al-Quran tidaklah bertentangan dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun bukan malam nisfu Sya'ban kita baca Quran juga, baca Yasin juga. Cuma orang awam biasanya kalau sebut baca Yasin suka. Biasanya orang Singapura ini kalau Yasin memang sepakat. Tapi di kampung saya bukan hanya Yasin, itu munjiat, surah-surah munjiat ada 7. 1 surah As-Sajadah, 2 surah Yasin, 3 surah Ad-Dukhun, 4 surah Al-Waqi'ah, 5 surah Al-Muluk, 6 surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan, dan yang ke-7 surah Al-Buruj, yang terpendek surah Al-Buruj. Itu biasa, dah terbiasa, anak-anak kecil pun dah lancar, bahkan ada yang hafal. Macam pelajar Singapura, jamaah Singapura hafal Al-Quran termasuk Yasin, ya kan? Alhamdulillah. Majlis-majlis tersebut pada lazimnya diadakan tausiah, diadakan mau'idhah hasanah, dan adakan ceramah singkat tentang keagamaan. Dan ini memang diperintah oleh
Rasulullah SAW. Ya, setiap majlis zikir dan majlis taklim akan dihadiri oleh para malaikat dan diliputi rahmat Allah sehingga jamaah merasa tenang. Semua tenang. Kalau kita berada di masjid, kita punya perasaan tenang, tak ada resah, tak ada gelisah. Di masjid tenang, sebab malaikat mendoakan. Tiada suatu kaum yang duduk dalam majlis zikir kepada Allah melainkan dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat Allah serta diberikan ketenangan ke atas mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Mereka senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah dengan mengadakan majlis-majlis keagamaan agar Islam bersinar hingga akhir zaman. Umat Islam harus mengikuti mereka dan komited ataupun beriltizam bersama-sama para ulama untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi nisfu Sya'ban itu bukan bid'ah dhalalah. Sebab itu baca Quran, baca tahlil, baca doa atau tausiyah. Ya. Cuma tidak ada solat berkenaan tentang nisfu Sya'ban. Malamnya kita solat. Solat apa? Solat tahajud, bangun lebih awal. Berapa rakaat? 8 rakaat. Tahajud itu 8 rakaat. Kalau tak kuat 8 bisa 6 rakaat. Tak kuat 6 bisa 4 rakaat. Tak bisa 4 rakaat, paling peka 2 rakaat. Sallu bil laili walau bi rakaatain. Sabda Nabi, sembayanglah kamu walaupun hanya 2 rakaat. Ini kalau kesuntukan waktu, jangan dijadikan permanen ya. Ya, orang Islam itu bangun lebih awal, terutama nanti di bulan Ramadan, bangun awal dalam rangka sahur. Dan ada solat apalagi? Solat hajat. Besoknya di bulan Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban sunat berpuasa. Artinya apa? Pada waktu malamnya kita mengadakan tawajuh kepada Allah, berzikir, berdoa, dan siangnya kita sunat berpuasa nisfu Sya'ban.